Video kali ini kita mau belajar mengenai bentuk aljabar, dasar dari bentuk aljabar. Merupakan materi kelas 7 semester 1. Khususnya, yang pertama, mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Di akhir pembelajaran video ini nanti diharapkan bisa membuat bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Yang kedua, memahami pengertian variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. Ini merupakan unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Jadi bisa membedakan mana variabel, mana konstanta, suku, dan suku sejenis. Kita ingat terlebih dahulu di matematika SD kita sudah pernah belajar 2 kali 8 itu artinya 8 ditambah 8. 8-nya ada 2 kali. Bukan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 8 kali, tetapi 8 tambah 8. 2 dikali 8 artinya 8 tambah 8. Jumlah 8-annya terdiri atas 2 suku. Contoh yang lainnya lagi, misal 5 dikali 3, berarti 3-annya yang ada 5 suku. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada 5 suku. Berdasarkan pada arti perkalian tersebut, dapat diuraikan pengertian bentuk aljabar sebagai berikut. Kalau 4 dikalikan A, berarti A-nya yang ada 4 kali. A ditambah A ditambah A ditambah A. Bukan 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak A kali. Ya, 4 dikali A itu artinya A ditambah A ditambah A ditambah A. A-nya sebanyak 4 kali. 6 dikali B berarti B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B ditambah B. B-nya ada 6 kali. Contoh bentuk aljabar 4A. Selain 4A ada negatif 3P. Di sini disajikan gambar kelereng yang ada di dalam 2 toples dan 5 kelereng yang ada di luar toples. Pertanyaannya, berapa banyak kelereng yang ada? Dapatkah kalian menghitungnya? Berapa banyak kelereng yang ada di dalam 2 toples dan 5 kelereng yang di luar toples itu? Seluruhnya ada berapa? Lalu, bagaimana menyatakan banyak kelereng tersebut secara matematis? Nah, menyatakan banyak kelereng secara matematis itu berarti menyatakan banyaknya kelereng ke dalam bentuk aljabar. Caranya yaitu dengan memisalkan banyak kelereng dalam toples dengan T. Karena toples, jadi dipilih huruf T. Maka diperoleh bentuk matematis banyaknya kelereng adalah 2T ditambah 5. 2T itu artinya 2 toples ditambah 5 kelereng yang ada di luar. Karena kelereng yang dalam toples kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, inilah fungsinya aljabar. Bisa untuk memisalkan sesuatu yang belum kita ketahui banyaknya. 2T ditambah 5, 2 toples ditambah 5 kelereng yang ada di luar toples. Coba kita mau menyusun bentuk aljabar pada masalah kontekstual lainnya. Misal di sini ada soal Ana pergi ke toko hijau untuk membeli 2 kardus berisi buku dan 3 buah buku. Sementara Ani pergi ke toko yang sama untuk membeli 1 kardus berisi buku dan 5 buah buku. Jika di setiap kardus terdapat X buku, X ini untuk mewakili banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Pertanyaannya, maka banyaknya buku yang dibeli Ana dan Ani dapat dituliskan menjadi, kita menyatakan ini ke dalam bentuk aljabar. Langkahnya, pertama, buat tabelnya dulu. Di sini ada 2 pembeli, yaitu Ana dan Ani. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa Ana membeli 2 kardus berisi buku dan 3 buku. Ani membeli 1 kardus berisi buku dan 5 buku. Kalau digambarkan seperti ini, 2 kardus dan 3 buku milik Ana, 1 kardus dan 5 buku milik Ani. Tadi kardus dimisalkan dengan huruf X. Berarti kalau 2 kardus, 2X. Di luar kardus ada 3 buku, berarti ditambah 3. Bentuk matematis buku milik Ana menjadi 2X ditambah 3. Ani 1 kardus berarti 1X.
1x cukup dituliskan dengan x saja. Yang di luar 5 buku, berarti x ditambah 5. Itu bentuk matematis buku yang dibeli oleh Ani. Kita dapat dua bentuk aljabar, 2x ditambah 3 dan x ditambah 5. Mudah bukan menyusun bentuk aljabar dari masalah kontekstual? Oke. Suatu bentuk aljabar itu memuat huruf dan bilangan, ya. Suatu bentuk aljabar pasti memuat huruf dan bilangan. Jika itu hanya huruf saja, berarti bilangannya ada angka 1 di situ di depan hurufnya. Karena contoh yang tadi, satu kardus kita tuliskannya cukup x saja, bukan 1x. Ya, jadi bentuk aljabar itu suatu bentuk yang memuat huruf dan bilangan. Huruf pada bentuk aljabar disebut variabel. Sedangkan bilangan yang ada di depan variabel atau bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel disebut dengan koefisien. Bilangan yang tidak mengandung variabel disebut konstanta. Jadi kalau ada bilangan yang tidak ada variabelnya di situ, berarti itu namanya konstanta. Ini istilah-istilah yang harus kita ingat, variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh di sini. 2p kuadrat dikurangi 9p ditambah 6. Ini contoh bentuk aljabar. 2p pangkat 2 dikurangi 9p tambah 6. Contoh yang kedua. 6y dikurangi 7z. Yang ketiga, 3ab. Yang keempat, 9x dikurangi b. Jadi ada variabel dan ada koefisiennya. Lebih tepatnya ada huruf dan ada angkanya atau bilangannya. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang pertama, suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku, bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi untuk memudahkannya, kalau dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang, berarti itu suku yang berbeda, ya. Yang kedua, variabel, faktor yang berbentuk huruf. Faktor adalah pengali-pengali pada suku. Koefisien adalah pengali suatu variabel. Lebih mudah diingatnya, bilangan yang ada di depan variabel. Kalau di depan variabel tidak ada bilangannya, berarti koefisiennya angka 1. Karena koefisien angka 1 tidak perlu dituliskan, cukup hurufnya saja. Konstanta adalah suku yang nilainya tetap. Mudahnya dia tidak punya variabel, jadi hanya angka saja. Dan yang terakhir, suku sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel sama dan pangkatnya sama pula, ya. Jadi sejenis itu hurufnya harus sama, pangkatnya juga sama. Contoh menentukan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Di sini dituliskan satu contoh bentuk aljabar 2p pangkat 2 dikurangi 9q ditambah 6 ditambah 7q dikurangi 3. Yang pertama kita tentukan unsurnya, sukunya. Di sana ada 5 suku. Ingat, suku itu yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Ada 2p pangkat 2, ada negatif 9q, ada 6, ada 7q, dan ada negatif 3. Berarti ada 5 suku. Di situ ada tanda tambahnya 2, tanda kurangnya 2. Berarti ada 4 tanda. Ada 5 suku. Tandanya mengikuti suku yang setelahnya, ya. Jadi 9q-nya ini kenapa dia negatif? Karena di depan 9q itu tanda pengurangan. 6-nya positif karena di depan angka 6 tandanya tambah. 3-nya negatif karena di depan angka 3 tanda pengurangan. Jadi negatif. Yang kedua, dari bentuk aljabar tersebut kita tahu bahwa variabelnya ada 2, yaitu p dan q. Q dituliskan 2 kali itu di situ, tapi kan hurufnya sama, Q. Jadi P dan Q atas 2 variabel. Koefisien sekarang. Koefisien itu bilangan yang ada di depan huruf. Koefisien P pangkat 2 adalah 2. Dan koefisien pada Q ada negatif 9 dan 7, ya, karena ada 2 suku yang mempunyai variabelnya Q.
Konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak punya variabel. Ada 2 juga di sini, 6 dan negatif 3. Suku sejenisnya ada 1 pasang ya, negatif 9Q dan 7Q. Variabelnya sama, yaitu Q, dan pangkatnya juga sama, pangkat 1. Mudah bukan menentukan unsur-unsur pada bentuk aljabar? Ya. Untuk menentukan faktor, kalian harus cari pengali-pengali yang nanti ketika dikalikan mendapatkan bentuk aljabar seperti yang di atas. Tapi lebih mudahnya misalkan kita ambil contoh 3AB bentuk aljabarnya, berarti faktornya ada 3A dan B. Karena ketika kita mengalihkan dikalikan A dikalikan B, maka hasilnya 3AB. Untuk operasi perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, serta pembagian nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Sekarang coba cek uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal berikut. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 2P pangkat 2 dikurangi 9P ditambah 6. Yang kedua, 6Y dikurangi 7Z. Yang ketiga, 3AB. Yang keempat, 9X dikurangi B. Ya. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar berikut. Unsur-unsurnya ingat. Yang pertama, ada suku. Kalian tentukan sukunya ada berapa. Yang kedua, variabelnya apa aja. Dan yang ketiga, faktornya. Keempat, koefisien. Kelima, konstanta. Dan yang terakhir, tentukan suku sejenisnya. Kalau tidak ada suku sejenisnya, berarti tuliskan kosong atau tidak ada ya. Oke. Soal terakhir, 5 soal. 5X ditambah 3Y dikurangi 2X dikurangi 4Y. Ya. Kerjakan 5 soal ini di buku kalian masing-masing. Kemudian cek pekerjaan kalian kepada guru kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.